Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Aksi zalim semena-mena perampasan aset properti tanah dan kompleks Petronas oleh pemerintah transisi Sudan selain telah merusak hubungan bilateral Malaysia dan Sudan, juga menghancurkan kepercayaan bisnis internasional terhadap Sudan. Karena selain aset Petronas, Malaysia juga telah disita aset perusahaan milik negara Turki, Pakistan, dan Qatar. Kabar terakhir, aksi zalim Sudan terus berlanjut dengan dikeluarkannya surat penangkapan untuk manajer Petronas di Sudan. Rakyat Sudan tentu sadar betapa besar jasa Petronas untuk perekonomian Sudan karena telah dibantu Petronas menjadi negara pengekspor minyak dunia. Meski Petronas berani mengambil risiko besar dengan beroperasi mengeksplorasi minyak di negara Sudan yang penuh konflik perang saudara, tapi jasa besar Petronas itu lenyap begitu saja dibalas dengan kezaliman oleh pemerintah transisi Sudan. Hal itu ibarat seperti pepatah air susu dibalas air racun. Seorang penulis, Abdul Muin Abadi PhD, peneliti dari Fakultas Tata Kelola dan Urusan Global Universitas Leiden, Belanda, menulis di laman Facebooknya sebuah artikel menarik tentang betapa besar jasa Petronas Malaysia untuk Sudan selama 20 tahun ini. Yang lalu artikel tersebut dimuat di situs harian Harakah Daily sebagai berikut. 1. Sudahkah Sudan telah melupakan semua jasa Malaysia dan Petronas yang mengubah mereka dari negara miskin yang tertindas menjadi negara penghasil minyak selama 20 tahun terakhir? Apakah Sudan lupa semua jasa Petronas memberikan beasiswa untuk mendidik rakyatnya mengembangkan industri perminyakan? Apakah Sudan lupa bahwa Malaysia membantu mereka pada saat kekuatan besar dunia menjatuhkan sanksi internasional kepada mereka? 2. Sejarah membuktikan bahwa kami, Malaysia, adalah salah satu negara pertama yang mau berinvestasi dalam pengembangan sumur minyak Sudan sejak tahun 1990-an. Petronas membuat kemajuan dengan proyek GNPOC 30% pada tanggal 6 Desember tahun 1996 dan di Blok 5 Alundin pada tanggal 6 Februari tahun 1997 28,5%. 3. Bahkan, pada tahun 2003 Petronas menyelamatkan industri perminyakan Sudan dengan membayar 142,5 juta dolar secara tunai untuk membeli 40,375% working interest dari konsorsium Lundin Petroleum dan OMV yang harus menjual sahamnya di Blok 5A karena tekanan terkait keterlibatan mereka dalam perang minyak di Sudan. Ketika Sudan dilanda krisis kemanusiaan di Darfur, Malaysia berdiri kokoh di samping Sudan, siap berkontribusi melalui kampanye Dapur untuk Darfur. 4. Tidak hanya mengembangkan sumber daya minyak bumi, Petronas juga berkontribusi besar dalam pengembangan sumber daya manusia Sudan. Misalnya, Pusat Pelatihan Kejuruan Khartoum 2005 yang didirikan oleh Petronas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Negara Bagian Khartoum, Institut Teknologi Perminyakan Petronas INSTEP, dan GIATMARA, Malaysia dengan pelatihan teknologi perawatan otomotif, teknologi perawatan listrik, perawatan AC dan pendinginan, teknologi plumbing, teknologi bangunan, hingga program training of trainer. Pusat tersebut diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Negara Khartoum pada tahun 2012. 5. Tidak cukup dengan ratusan beasiswa S1 dan S2 di Petronas University of Technology UTP untuk anak muda Sudan. Petronas bahkan menyumbangkan perpustakaan keliling untuk kenyamanan anak-anak sekolah di Sudan dari tahun 2005 hingga 2011. Di akhir artikelnya penulis tersebut mengajak berdoa agar semua warga Malaysia di Sudan dilindungi dan kepentingan Petronas dapat dipertahankan di International Center for Settlement of Dispute ICSID. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.